Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sirin atau Sultan Ngapak ya. Orang ngapak, orang kepenak. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Sehat, semakin membaik dan terus semakin membaik hingga menuju pulih ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman yang baru bergabung, mohon untuk bantuannya untuk subscribe video saya ya. Bagi yang sudah bergabung dan sudah banyak yang membaik, mohon bantuannya juga untuk bisa membagi tips-tipsnya di kolom komentar video saya ya teman-teman, supaya teman-teman yang lainnya bisa terbantu ya untuk untuk tips-tipsnya ya. Untuk kesempatan kali ini atau video kali ini saya mau membahas ini teman-teman, pengalaman saya periksa ke dokter spesialis dalam ya. Ini apa saja gitu ya, apa saja makanan-makanan yang dipantang sama saya ya, atau saya hindari dulu untuk sementara waktu dalam proses pemulihan gitu ya teman-teman. Jadi di sini itu makanan-makanan ini itu saya pantang, benar-benar saya pantang sekali ya, saya pantang sekali. Jadi ini pengalaman saya, ini amplopnya masih di sini nih teman-teman, nih amplopnya masih nih hasilnya ya. Terus untuk yang labnya tadi saya cari-cari nggak ketemu ya yang hasil labnya gitu, saya lupa nyimpennya di mana gitu. Ini ketemu yang ini. Jadi intinya saya periksa itu sebelumnya itu sudah ke dokter mana aja ya, intinya sudah berganti-ganti dokter lah, udah seperti yang pernah saya sebutkan di video-video sebelumnya. Jadi saya itu sudah berganti-ganti dokter, terus ke spesialis dalam juga sudah pernah gitu ya. Dan ini yang ke spesialis dalam yang kedua gitu ya, yang kedua. Jadinya saya ini komplit gitu ya, pemeriksaannya itu sudah ini termasuknya itu sudah komplit ya teman-teman. Jadi ini tadi amplopnya di sini ya, ini masih ini, dan ini masih masih asli, ini asli catatan dari dokternya ya. Ini tulisan dari dokternya, ini makanan apa saja ya. Terus ini hasil pemeriksaan USG-nya ya teman-teman. Nih pemeriksaan USG-nya ini di sini. Pemeriksaan USG-nya pokoknya sudah diperiksa semua lah sama dokternya gitu ya. Terus termasuk labnya ya, hasil labnya juga sudah keluar gitu. Sudah saya sampaikan juga. Jadi intinya setelah melalui proses pemeriksaan itu sudah di USG, terus laborat juga, saya itu dikasih tahu sama dokter bahwa saya ini kena asam lambung GERD gitu ya, lambungnya sariawan gitu dokter, bahasanya itu seperti itu, atau GERD gitu kan. Nah ini saya sebelumnya belum tahu gitu ya, belum tahu kalau ada istilah GERD. Taunya saya itu sebelumnya ya lambung gitu ya, karena waktu pemeriksaan sebelumnya itu ya taunya lambung gitu, asam lambung gitu ya. Nah di sini itu dokter yang ini menyebutkan bahwa saya itu terkena GERD gitu ya, terkena GERD gitu. Setelah melalui proses pemeriksaan ya tentunya. Dan di sini itu saya sebutkan makanan-makanan apa saja yang saya pantang ya, karena ini dianjurkan oleh dokter ya. Ini ada tulisannya, bisa terlihat atau enggak ya, larangan tuh ya, larangan. Jadi nomor 1 itu pedas, kecut. Nomor 2 tape atau ketan ya. Yang ketiga itu coklat, kopi. Yang keempat itu sawi, kopis, sesim. Terus yang kelima itu nangka, duren, avokat. Nah ini avokat juga termasuk dalam catatan dokter itu ya. Terus yang keenam itu soda. Yang ketujuh itu rokok. Yang kedelapan itu gorengan. Yang kesembilan itu santan-santanan ya, santan yang berbau santan, pokoknya yang produk yang ada santannya gitu ya, termasuk sayur atau termasuk olahan jajanan yang ada santannya gitu ya, itu dipantang dulu. Nomor 10 itu susu. Nomor 11 itu micin ya. Nomor 12 itu mie, segala mie ya gitu ya. Terus 13 itu es krim. Yang ke-14 itu ciki-cikian ya, ciki-cikian atau jajanan gurih lah mungkin ya, yang dimaksud seperti itu.
Jadi saya ulangi ya teman-teman ya, untuk makanan-makanan pantangan yang disebutkan oleh dokter itu nomor satu itu ada pedas kecut ya, terus tape, ketan, ketiga itu coklat kopi ya. Yang keempat itu sawi, kubis, cesim ya. Ini termasuk itu sawi putih. Pernah saya menanyakan itu sawi putih boleh nggak dok, itu sebaiknya jangan dulu gitu, semua jadi sawi-sawian ya, seperti itu ya. Terus nomor 5 itu nangka, duren, sama advokat ya. Advokat atau alpukat itu ya. Saya juga menanyakan, bukannya bagus dok gitu. Ya untuk sementara hindari dulu gitu ya. Terus yang keenam itu soda. Yang ketujuh itu rokok. Yang kedelapan itu gorengan. Yang kesembilan itu santenan ya, santan ya. Semua jenis olahan-olahan santan ya. Terus yang ke-10 itu susu. Ya, semua jenis susu ya. Susu ini jenis susu enggak, maksudnya ini enggak semua jenis susu, intinya di sini tulisannya susu tapi saya hindari semua jenis susu gitu ya. Kan ada yang ini teman-teman, ada yang apa namanya, katanya susu apa namanya, susu kambing atau susu apa itu katanya ada yang bagus gitu ya, tapi untuk saya itu saya hindari semua jenis susu gitu ya. Terus yang ke-11 itu micinan ya gitu, micin. Yang ke-12 itu mie. Yang ke-13 itu es krim ya, es krim. Terus yang ke-14 itu ciki-cikian. Ciki-cikian itu jajanan yang gurih-gurih itu ya teman-teman. Jadi itu daftar yang makanan yang saya pantang gitu ya, berdasarkan anjuran dari dokter spesialis dalam yang memeriksa saya. Tentunya kenapa dokter ngasih catatan ini, pastinya dokter itu sudah memeriksa dan mengetahui apa namanya tingkat sakitnya saya gitu ya. Jadi saya untuk sementara waktu untuk mantang makanan-makanan ini ya gitu ya, larangan gitu ya untuk mantang makanan-makanan yang sudah disebutkan ini. Dan itu saya jalani teman-teman, saya konsisten saya jalani gitu ya. Seiring berjalannya waktu saya jalani pantangan ini gitu ya, itu ya awal-awal itu agak berat teman-teman, awal-awal agak berat, cuma ya lama-lama itu terbiasa gitu, lama-lama terbiasa. Selain saya mantang juga, saya kan masih konsumsi itu waktu itu apa namanya, obat dari dokter spesialis dalam itu ya teman-teman. Untuk 1 bulan 2 bulan pertama mungkin belum begitu kerasa sekali ya, maksudnya perbaikannya gitu tuh belum kerasa teman-teman, belum kerasa gitu ya. Badan saya aja masih ini apa namanya, masih belum pokoknya ya belum kerasa lah, belum kerasa karena sedikit sekali gitu itu perkembangannya sedikit lah, bukan nggak sama sekali, tapi ada, tapi sedikit gitu. Terus saya saya barengin itu dengan apa namanya 3P ya, waktu itu belum ketat, awal-awal 3P nya saya itu belum ketat gitu ya. Terus saya ketatin, setelah saya ketatin itu hasilnya itu ini apa namanya, lumayan gitu ya, naiknya itu agak lumayan gitu ya, membaiknya gitu, membaik itu agak lumayan. Jadi selain saya mantang, terus waktu itu saya dikasih obat juga ya, untuk obat asam lambung itu ya ada macamnya lah itu, waktu itu dokter meresepkan ya. Sebelumnya saya juga konsumsi waktu ke dokter sebelumnya gitu ya, tapi obatnya itu beda gitu. Jadi obat itu kan ada yang generik, ada yang paten. Nah untuk yang dokter ini ngasihnya paten gitu ya, paten semua itu dokter yang ini gitu ngasihnya. Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan masalah paten dan generiknya gitu, tapi kemungkinan dokter kan meresepkan obat itu sudah berdasarkan pemeriksaan gitu kan, jadi harus atau diperlukan obat yang diresepkan tersebut gitu ya. Jadi ya saya ikutin saja lah, intinya seperti itu teman-teman. Sampai dengan saya itu apa namanya, kondisinya membaik dan membaik, bisa aktivitas lagi apa gitu ya. Saya masih tetap untuk makanan itu saya masih banyak yang saya hindari teman-teman, walaupun secara apa namanya, secara berat badan itu turun gitu ya, tapi semakin enak gitu ya, semakin enak, badan itu enteng, geraknya sudah mulai lincah gitu, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah takut gitu. Jadi teman-teman mau mantang makanan atau apa, tapi tentunya harus melalui proses pemeriksaan dulu baiknya gitu ya teman-teman. Baiknya
teman-teman itu melalui proses pemeriksaan dulu dari dokter spesialis gitu ya, spesialis dalam gitu ya. Jadi nanti jelas gitu setelah ada pemeriksaan tingkat sakitnya atau apa namanya level sakitnya itu seperti apa, nanti dokter akan resepkan obatnya gitu ya. Karena memang kalau ada sakit fisiknya ya kita harus obatin fisiknya gitu ya teman-teman. Jadi nanti tanyakan sekaligus kalau misalkan dokter yang teman-teman memeriksa gitu itu tidak ngasih list atau tidak ngasih daftar pantangan makanan, teman-teman bisa tanyakan saja gitu ya, tanyakan saja apakah ada makanan-makanan yang perlu saya pantang. Nah itu seperti itu, tanyakan saja teman-teman, supaya nanti teman-teman juga ini nggak penasaran gitu ya. Karena sebagian orang itu kan mantang makanan, terus ada yang nggak mantang makanan gitu ya. Tapi menurut saya dokter kan memeriksa itu masing-masing pasien itu kan kondisi sakitnya itu kan mungkin berbeda-beda, tingkat parahnya atau tingkat apanya itu berbeda. Jadi mungkin kan ada yang perlu mantang, ada yang tidak mantang gitu. Sama seperti waktu saya itu bareng sama sama saudara gitu ya, periksa di situ gitu ya. Saya suruh mantang ini terus saudara itu karena gangguannya di perut gitu ya, ini itu dan sebagainya, tapi tidak sebanyak saya pantangan makanannya gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman jangan takut untuk periksa ya. Jadi untuk teman-teman tidak usah takut untuk memeriksakan diri ya, supaya nanti ketahuan gitu ya. Kalau kita itu secara fisiknya memang ada yang sakit, ada yang terganggu ya, memang perlu diobatin ya teman-teman. Terus kalau ada makanan-makanan yang harus dipantang, ikutin aja instruksi dari dokter gitu ya. Jadi supaya hasilnya nanti juga bisa maksimal gitu. Kalau kita dikasih obat dan kita dikasih tahu larangan-larangan harus mantang makanan, ya ikutin saja gitu ya, ikutin saja teman-teman gitu ya, supaya nanti hasilnya bisa maksimal. Oke, sekian dulu teman-teman ya, ini lagi ngumpul ya, jadi ramai gitu ya. Saya sempatkan bikin video dulu di sini gitu ya, supaya teman-teman terus bisa mendapatkan informasi minimal itu saya bisa menemani teman-teman ya. Syukur-syukur bisa termotivasi dengan video saya, sampai dengan teman-teman itu membaik dan sembuh, amin ya robbal alamin. Minimalnya sekali ya bisa menemani teman-teman menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya teman-teman. Ambil positifnya saja teman-teman, hilangkan yang negatifnya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat jasmani dan rohani. Semoga kita semakin membaik, semakin sehat menuju pulih, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.